竟能将地煞寒气。小子，我要操便能找回翅膀。小妍怎么了？动作！老夫便亲自解决你。什么？我是真正的造化。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua, yaitu Dongqiangun Season 4 episode yang ke-8. Seperti biasa, buat kalian yang masih belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie. Playlist untuk Donghua ini juga sudah Mimin persiapkan. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan buka saja playlistnya ya. Kalau udah, gak usah lama-lama, langsung saja kita hantam isi ceritanya. 成功了，小子，我要操这个。我明白了，我们加紧离开。是灵动。说，这怎么回事？动作！老夫便亲自解决你。闪避！ Scene awal ini diceritakan yang mana guys, sang MC kita Lindong dan juga Xiao Diao, dia ingin menuju ke atas atau ke daratan sungai Yin mistis guna untuk mencari Xiao Yan. Lindong pun dengan terburu-buru bersama Xiao Diao, tentunya ia sambil berbacot-bacot di perjalanan menuju tempat dataran sungai Yin mistis itu. MC kita terus diberikan pengarahan oleh si Xiao Diao guna untuk mengatasi seluruh problematika kehidupan. 极限的，若是急于求成，只会将自己反噬，离开此地。 Lalu tidak lama setelah itu, dua orang sudah menunggu di atas dataran sungai. Mereka itu menunggu kedatangan Lindong dari sejak 1 pekan. Namun mereka berdua tidak menyangkanya bahwasannya si MC kita Lindong sudah ada di dekat mereka dan sudah mengetahui apa yang mereka ucapkan dari mulutnya. Sehingga Mamang Lindong pun langsung melontarkan esensi birunya dan sontak langsung menyergap kedua orang yang membacot tersebut. Lalu sang penjaga kali ini mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu scene pun berpindah di mana di kediaman kuil istana si pengecut Tengsa lagi berdiskusi bahwasannya Kabupaten Dahuang adalah kabupaten terbesar di dinasti Kerajaan Dayan. Semua orang dari 4 klan berkumpul di hadapan Tengsa. Lalu Tengsa mengajak seluruh warga dari klan besar untuk menyatukan kekuatan dan beraliansi bersama-sama. Lalu para perwakilan dari klan masing-masing itu yang sudah berkumpul menyetujui untuk bisa bergabung bersama-sama ya. Dan menurut salah seorang anggota muda bahwasannya sejak awal seharusnya mereka bersatu. Di sisi lain sang para master dari sekte kembali menyerukan bahwasannya dari sekte Huang bersedia mengikuti sekte Tengsa dan membuat aliansi untuk bersedia bergabung. Lalu dituturkan dengan sekte-sekte yang lainnya seperti Aula Qinglong dan Pakipi Huang, lalu sekte Kai Tian yang juga itu langsung bergabung dan membentuk aliansi bersama si Tengsa. Lalu si Tengsa pun menyerukan pada Wuzhong dan Mu Lei apakah mereka berdua ingin bergabung bersama Tengsa, termasuk ayah Qian, Mu Lei dan juga Wuzhong. Mereka lagi memikir-mikir untuk bergabung dalam jangka panjang untuk masuk aliansi boneka Yin. Tiba-tiba si Tengsa pun memerintahkan untuk membawa sandraannya, yaitu Xiaoyan atau harimau api milik si MC kita Lindong ya guys. Sontak mereka semua yang ada di tempat tersebut terherman-herman melihat Xiaoyan yang sudah disandra oleh si Tengsa. Si Tengsa pun ingin memurnikan binatang tersebut menjadi boneka binatang yang cukup sadis.
Lalu Mulai dan Kian-Kian bercakap-cakap bahwasannya si Tengsa ingin menggunakan siluman binatang ya guys untuk mencari pusaka tertinggi yang direbut oleh Lindong. Menurut Kian-Kian, jika si Tengsa mendapatkan benda pusaka itu, maka kerusakan tinggal menunggu waktu saja. Tiba-tiba si Tengsa pun mengeluarkan esensi ungunya kepada si harimau api Xiaoyan. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kedatangan sang MC kita yang langsung turun dari atas langit dan membuat semua orang yang ada di tempat tersebut terherman-herman dan tidak menyangkanya bahwasannya Lindong masih hidup. Si MC kita Lindong pun langsung menyelamatkan kepada si Xiaoyan, lalu pas itu juga si Tengsa membacot di depan si MC kita Lindong. Dan lalu si Tengsa pun tidak perlu menyempurnakan esensi dari binatang harimau api, dikarenakan si MC kita Lindong sudah dicari-cari, sudah ada di depan matanya. Tiba-tiba Chao Shen pun maju kembali dan membacot kembali dan menantang kepada sang MC kita Lindong. Lalu Chao Shen pun langsung mengeluarkan kekuatan lengan iblis darah untuk menghantam si MC kita. Dan dengan satu pukulan saja, si MC kita bisa menerjang Chao Shen, sehingga Chao Shen bisa langsung terhempas ya guys, hanya dengan kekuatan mental yang digunakan oleh Lindong. Sehingga semua orang yang ada di tempat tersebut tidak menyangka kepada sang MC kita Lindong bahwasannya dia sudah mempunyai kekuatan di ranah yang cukup tinggi. Sehingga Chao Shen yang sudah dikurung oleh kekuatan mental, dia pun meminta untuk diselamatkan kepada si Tengsa. Namun pada kesempatan ini nyawa si Chao Shen pun tidak bisa diselamatkan. Dan dia pun meninggal dunia sekarat di tempat akibat efek dari energi mental milik Lindong. 实力变得如此恐怖。今日之事是我领导强者。 Lalu Tengsa pun membacot kepada sang MC kita Lindong bahwasannya Lindong telah berani membunuh anggota sekte Bonekain, dan Tengsa memerintahkan untuk seluruh orang-orang dari Kabupaten Dahuang untuk membunuh si MC kita Lindong. Namun si MC kita Lindong malah membacot di depan mereka semua, dikarenakan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Dan semua orang terkejut mendengar perkataan dari Lindong yang jika mereka semua menyerang, maka nasibnya akan seperti Chao Shen. Mendengar kata-kata tersebut, semua orang pun menjadi minder ya guys, dikarenakan melihat kemampuan Chao Shen yang berada di ranah setengah langkah itu berhasil terhempas hanya dengan satu tokeran energi spiritual oleh si MC kita Lindong. 那曹振就是你们的结果。我蒙你。 Sehingga orang-orang tersebut berpikir dua kali dan tidak mau menyerang kepada si MC kita. Mulai dan kawan-kawannya juga tidak ingin ikut campur ya terhadap sekte Bonekain kali ini, dan seluruh sekte pun kembali berkaburan dari tempat tersebut. Sehingga pada akhirnya tinggal Lindong dan si Tengsa saja dari sekte Bonekain, tentunya bersama antek-antek dari sekte Bonekain. Dan pada akhirnya si Tengsa pun menghina kepada orang-orang yang ada di tempat situ, bahwasanya mereka semua adalah kelompok orang-orang yang tidak berguna. Namun pada akhirnya si Tengsa pun mengeluarkan esensi sejatinya dan dia ingin menyerang seorang diri kepada si MC kita Lindong. Sontak si Tengsa pun langsung mengeluarkan kekuatan manifestasi gunung hijaunya, dan dia langsung dilontarkan ke atas langit dan guna untuk menghantam si MC kita Lindong. Namun si MC kita Lindong tidaklah diam, dia langsung mengeluarkan kekuatan teknik sisik tombak surgawi yang langsung menahan serangan yang dilontarkan oleh si Tengsa. Dan si Lindong juga langsung mengeluarkan esensi 4 tombak bergabung menjadi satu, sehingga tombak tersebut langsung mengeluarkan aura-aura naga yang langsung membalas penyerangan kepada si Tengsa. Si Tengsa pun tidaklah diam di tempat, dia juga langsung mengeluarkan kekuatan manifestasi dinding gunung, guna untuk bisa kembali menahan serangan-serangan naga dari kekuatan 4 tombak yang digabungkan menjadi satu itu, sehingga membuat serangan yang cukup ganas ya, yang cukup hebring. Dan si Tengsa versus Lindong pun mereka berdua saling beradu kekuatan. Semakin sini ya guys, si Lindong bukannya semakin lemah, malahan semakin gagah ya guys.
Dan singkatnya cerita, si MC kita langsung mengeluarkan kekuatan bayangan ungu 9 kehancuran dan langsung dilontarkan kepada si Tengsa. Lalu semua orang pun takjub melihat kekuatan yang dimiliki oleh si Lindong yang berada di tahap prana setengah langkah itu. Tetapi dia bisa menekan si Tengsa yang sudah jauh berada dari tingkatan si Lindong. Lalu seluruh kekuatan yang ada di dalam diri Tengsa tidak dirasa oleh si Mamang Lindong, dikarenakan si Mamang Lindong sudahlah gagah untuk saat ini. Lalu si Tengsa pun mengeluarkan esensi bela diri manifestasinya ya guys. Sontak langsung kembali dilontarkan pada si Lindong. Dan si Lindong pun tidaklah segan, tidaklah takut, tidaklah kemana-mana ya guys. Sontak si Lindong pun langsung mengeluarkan kekuatan belantara besar yang memenjarakan jari surgawi. Sontak kedua serangan yang dilesatkan langsung beradu dan membuat gentuman yang cukup luar biasa, sehingga orang-orang yang ada di tempat tersebut terseret oleh aura-aura dari pertarungan si MC kita Lindong. Lalu akhirnya si Tengsa pun terkapar ya guys. Si Tengsa sudah mengalami sedikit kelemasan. Lalu si Tengsa pun meminta antek-anteknya untuk mengaktifkan formasi pelindung dari sekte bonekain. Sontak mereka semua pun langsung nurut, langsung melontarkan aura esensi ke atas langit guna untuk membuat formasi pelindung sekte bonekain. Namun si MC kita yang ada di tengah-tengah mereka tidaklah tegang dan tidak terburu-buru sambil mendengarkan bacotan-bacotan yang dikeluarkan oleh si Tengsa. Tentunya si MC kita Lindong masih tetap santuy ya guys, sehingga cepatnya cerita formasi-formasi itu dilontarkan dan dengan membentuk suatu kepala naga api yang sontak ingin menghantam kepada tubuh si Lindong. Namun si Lindong pun dengan menggunakan simbol pelahap, akhirnya simbol tersebut bisa terlahap. Scene kembali berpindah dulu ya guys, dimana guys di kediaman istana sang nona muda si pacar Lindong itu, ia terus berbicara membacot bersama si kakek penatua. Dikarenakan di tempat tersebut formasi sihir sudah disempurnakan oleh para pengikut dari si nona cantik tersebut. Dan tidak lama pembacotan mereka pun diakhiri dengan kepergian si nona cantik dan antek-anteknya untuk kembali mencari penyempurnaan formasi sihir. Scene pun kembali meloncat, kembali berpindah lagi ya, di mana sang MC kita Lindong yang tidak menyangkanya sudah mengalahkan seluruh anggota sekte bonekain. Para pasukan dari sekte bonekain sudah terkapar akibat simbol pelahap milik si Lindong. Lalu si MC kita Lindong meminta agar binatang miliknya itu bisa dikembalikan dan dilepaskan. Dan si Tengsa pun memerintahkan kepada anaknya Tengli untuk melepaskan si harimau milik si MC kita tentunya ya. Dan pada akhirnya si Tengli pun melepaskan harimau Shoyan tersebut. Dan si harimau tersebut kembali bersama si Lindong. Dan si Tengli pun menunduk dan meminta ampunan kepada Lindong untuk memberhentikan kegaduhan di tempat tersebut. Lalu si Tengli juga meminta pengampunan kepada Lindong untuk sekte bonekain. Namun si Tengsa, dia pun tidak terima melihat si Tengli meminta maaf kepada si Lindong, dikarenakan sejak dari dahulu tidak pernah meminta maaf kepada manusia biasa. Si Tengsa pun sontak langsung menebas si Tengli dengan esensi aura cahaya ungu. Dan sontak si Tengli pun langsung terkapar oleh sang ayah. Dan si Tengsa pun kembali ingin menyerang kepada Lindong, namun si Lindong kembali mengeluarkan kekuatan simbol pelahap dan sontak dia pun langsung terlahap. Seluruh jiwa dan raganya si Tengsa pun habis terlahap ya guys. Dan pada akhirnya si Tengsa pun meninggoy dunia akibat dilahap oleh kekuatan pelahap sang MC kita. Lalu orang-orang yang ada di tempat tersebut tidak bisa menyangka bahwasannya si Tengsa berakhir di tangan Lindong. Dan semua orang terherman-herman melihat si Lindong, dan Lindong pun dikira itu adalah master atau bukan oleh orang-orang biasa. Padahal sih si Lindong sudah lebih dari master ya guys sekarang mah. Scene pun berpindah di mana guys di kediaman di luar sekte bonekain, si MC kita Lindong berterima kasih kepada Mulai dan Kian-Kian
atas pemberian pil Yuan murni dari mereka berdua. Lalu Mulai dan Qian pun sedikit berterima kasih karena bisa dianggap untuk sekarang ini Lindong sudah membereskan satu masalah besar bagi sekte iblis besar. Dan pada akhirnya percakapan mereka pun diakhiri dengan si MC kita Lindong yang berpamitan kepada Mulai dan Qian tentunya. Dan si MC kita pun diajak Qian untuk mengikuti kompetisi dalam di klan Lin. Dan Qian sedikit percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Lindong. Dan pada akhirnya si Lindong pun pergi meninggalkan Qian dan juga Mulai. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode ke-8 ini. Terima kasih yang sudah subrek dan nyalakan loncengnya. See you next di video pembahasan. 我们后会有期，告辞。林东主，倩倩，认识